Iran International melaporkan bahwa Mehdi Taj, mantan komandan intelijen IRGC yang kemudian menjadi presiden sepak bola, tiba di Kanada untuk Kongres FIFA namun ditolak masuk dan kemudian meninggalkan negara tersebut. Ini menyusul laporan sebelumnya bahwa dia telah diberikan izin sementara meskipun Kanada telah menetapkan IRGC sebagai kelompok teroris sejak tahun 2024. Kejadian ini kini menjadi ujian awal tentang bagaimana negara-negara tuan rumah Piala Dunia berencana menangani pejabat yang terkait dengan rezim Iran. Bergabung bersama kami untuk menjelaskan lebih lanjut, Negar Mojtahedi, jurnalis di Iran International, sekaligus pembawa acara podcast Eye for Iran. Sekarang Negar, laporan terbaru Anda menunjukkan bahwa Mehdi Taj sebenarnya memang sampai ke Kanada, tetapi tidak diizinkan masuk. Apa yang berubah? Apa yang bisa Anda bagikan? Pertama-tama, terima kasih sudah mengundang saya, dan saya percaya memang itu adalah hasil peliputan kami. Semuanya dimulai untuk saya pada hari Senin pukul 5 pagi. Dan saya menerima pesan teks bahwa ada rumor yang beredar bahwa Mehdi Taj akan datang ke Kanada untuk menghadiri delegasi FIFA yang akan berlangsung di Vancouver pada hari Kamis. Saya benar-benar tidak percaya. Saya bilang itu tidak mungkin karena dia terkait dengan IRGC. Dan Kanada telah menetapkan IRGC sebagai entitas teroris pada tahun 2024. Jadi menurut aturan Kanada sendiri, menurut hukum dan pengakuan Kanada sendiri, dia secara kategoris adalah seorang teroris. Jadi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jadi saya mulai mencari tahu dan saya bisa mengonfirmasi dengan sumber-sumber saya di dalam pemerintahan dan lembaga keamanan Kanada bahwa benar Mehdi Taj tidak memenuhi syarat untuk masuk. Tapi pemerintah Kanada melangkah lebih jauh lagi dan mereka benar-benar memberinya, seperti yang kamu sebutkan, izin tinggal sementara TRP yang mengesampingkan status tidak dapat diterimanya. Jadi mereka mengesampingkan aturan dan regulasi mereka sendiri. Dan baru setelah laporan kami keluar, pemerintah Kanada benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu. Jadi aku mengetahui pagi ini dari salah satu sumberku di pemerintah Kanada bahwa dia mendarat di Toronto bersama 2 rekannya dan mereka diperiksa selama beberapa jam lalu dipulangkan kembali. Tentu saja sangat mengesankan melihat apa yang bisa dilakukan oleh jurnalisme investigasi ini. Jadi Negar, terima kasih untuk ini. Tapi jika melihat ke depan, Vancouver hanyalah yang pertama. Lalu Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jadi bagaimana ini bisa menjadi kasus uji awal tentang bagaimana pemerintah barat ini dapat dan seharusnya menangani beberapa pemimpin yang berafiliasi dengan IRGC ini? Nah, yang pertama, Anda tahu, negara-negara harus mengikuti aturan dan regulasi mereka sendiri. Inilah mengapa sangat mengejutkan mendengar bahwa pemerintah Kanada bisa mengesampingkan aturan larangan masuk mereka sendiri. Anda tahu, ini bukan berasal dari para aktivis. Ini berasal dari pemerintah Kanada sendiri. Jadi apa gunanya memasukkan IRGC sebagai entitas teroris jika Anda masih akan membiarkan mereka masuk ke negara ini dan membuat Anda tahu pengecualian khusus untuk mereka? Jadi Amerika Serikat misalnya, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri, saya rasa sekitar seminggu yang lalu, menyatakan bahwa Mehdi Taj tidak diizinkan masuk ke negara itu. Dia bilang, jika kamu seorang pemain sepak bola Iran, tentu saja kamu boleh datang demi kecintaan pada olahraga ini. Tapi jika kamu bagian dari IRGC, kamu tidak diizinkan masuk ke negara ini. Karena Amerika juga memasukkan IRGC sebagai entitas teroris pada tahun 2019. Dan Mehdi Taj secara khusus ditolak masuk ke Amerikas. Jadi yang pertama ya, mereka harus mengikuti aturan dan regulasi mereka sendiri dan mempertimbangkan hal ini mengingat perang yang sedang terjadi saat ini. Dan jangan lupa pembantaian terbesar di zaman modern pada 8 dan 9 Januari, di mana puluhan ribu orang Iran yang bangkit melawan rezim ini dibantai di seluruh 31 provinsi di Iran. Tentu saja Negar Mojtahedi, jurnalis investigasi yang sangat penting. Terima kasih telah membawanya ke sorotan di I24 News English juga. Terima kasih untuk ini. Jurnalisme masih penting. Ya benar, terima kasih.